Mas Kenapa? Dik tuh dari 47 tahun hidup tuh paham nggak bedanya ego sama cinta? Duh, elah. Halo, 911. Halo, 112 pemadam kebakaran dong. Eh, pemadam kebakaran tuh fungsinya banyak loh, Bo. Eh, Pak, gimana ya? Bapak Iya. sebagai CEO, masa nggak tahu fungsi pemadam kebakaran? Ya, maksud gue kan kalau pemadam kebakaran itu fungsinya biasanya adalah memadamkan kebakaran dong. Ya iya dong. Bener kan? Tapi bukan kemarin, beberapa minggu yang lalu, temen gue rumahnya kemasukan ular. Itu juga pemadam kebakaran yang ngambil ularnya. Hah? Temen lu tinggalnya di mana, Jack? Di Cipete, Lebak Bulus itu. Kok Cipete, Lebak Bulus? Ya daerah dekat Lebak Bulus itulah. Kok Fatmawati. serem amat kemasukan ular? Bukan kayak biasa ya, ada ular gitu. Iya sih, yang beberapa waktu lalu viral di Bintaro juga kan dari gorong-gorong keluar ular. Iya sih, kita Iya di. kan? Iya sih, tapi ular kecil kan atau ular. Ya kalau sampai ular kecil pemadam kebakaran diminta datang sih ya gelo dong. Iya sih, Ya, sabar. sabar. Iya Ular betul. gede. Apa kucing kejepit, pokoknya Hmm. emergency cases kan kalau gue nonton di Iya. film. Iya, tapi nggak. Maksud gue, tapi itu kan gue pikir di film-film ya. Ternyata di Indonesia juga gitu. Sebentar, gue ngisi teh gue. Lo sambil coba jawab bedanya cinta sama ego. Gila udah kayak kuis ya, say. Gue disuruh jawab pagi-pagi terus ditinggal. Bedanya cinta sama ego. Segala sesuatu di dunia ini perlu pakai ego nggak sih? Namanya kita manusia, Go. Cinta sama ego. Nah, coba nih teman-teman yang baru pada pemanasan di Dave Iwat siaran pagi ya. Apa bedanya cinta sama ego? Hmm. Coba, Cung, Hmm. coba. Mungkin kalau ego itu kan ada kayak ego itu kan kayak gue harus di atas lo, gue harus lebih daripada lo, gue harus lebih terdahulu daripada lo. Sementara cinta tuh kayaknya menurut gue ya, cinta tuh harus cinta itu memberi, cinta itu mengedepankan yang lain. Cinta itu tidak cuman berbalas kembali gitu. Walaupun memang pada dasarnya kalau cinta nggak berbalas kembali bertepuk sebelah tangan ya. Cinta itu unconditional, betul. Sementara ego itu kayaknya ada timbal balik yang lu harapkan. Gitu nggak sih? Segampang ini. Ego itu ingin memiliki, cinta itu merawat. Ih mampus. Ego itu ingin memiliki, cinta itu merawat. Lo Hmm, ingin tumbuh bersama, lo ingin selalu, bukan selalu, lo ingin bersama, terus kemudian lo ingin melihat dia tumbuh, lo ingin melihat, lo tuh nggak mau yang cepat-cepat selesai, lo nikmati hari per hari progresnya, ibaratnya nih ya, lo paling suka bunga apa? anggrek. Kalau gue kan bunga deposito ya. Marah banget. Marah banget. Lu misalnya lihat anggrek gitu ya. Kadang-kadang kan ada terbersit kayak, pin gua bawa pulang nih anggrek nih. Gua petik kali ya. Gitu Hmm, ya. ya, Itu ego. oke. Tapi kalau cinta tuh lo akan biarkan dia di situ. Lu balik ke rumah, lu besoknya pingin lagi lihat dia. Lu datang lagi ke sana. Habis itu Oke. mulai kayak, aduh ini jangan sampai ya nanti dirusak sama orang. Hmm. Kasih pupuk deh. Disiram deh. Gitu. Hmm. Oke, got it. Menurut buku yang gue baca ya. Oke. Gue baru mau nanya nih. Ini buku apa nih? Jumat romantis gini nih. Buku yang lo beli bajakannya itu, mungkin kalau di tempat lo nggak ada halaman itu. Gak bajakan dong, Beb. Oh iya bukan. Apa dong? Itu print-printan dari Kindle. Anjir buku print-printan dari Kindle. Lah, kata
Masa penjual bio yang jual begitu? Di-download, abis itu baru di-print ya. Iya, kayak stensilan gitu, Beb. Print-printan Kindle anjir. Ya, Pak. Zaman kan lagi begini, kalau bisa dihemat, kita harus berhemat, Kak. Lagi siapa suruh harga buku mahal? Aku tuh cuman pengen baca, aku tuh nggak pengen memiliki. Aku tuh cinta sama buku, bukan ego. Aku nggak pengen memiliki. Mas, Nah, ini kan suka kalau misalnya kita bahas nama orang suka ada yang ngomong geruduk si ini. Kita masuk ke Instagramnya, kita blast komen apa segala macam gitu kan ya. Nah, ini nyambung nih. Tapera akhirnya ditunda. masa? Iya, bukan karena DPR, tapi karena netizen berkomentar. Ya, mungkin harga buku juga bisa turun kalau netizen nih baru 1.000 orang kan. Nanti mungkin 3.000 orang, 4.000 orang lagi nonton kita. Bilang ke pemerintah, turunkan harga buku. Oh gitu. Jadi ini a breath of fresh air dong buat kita semua, ditundanya Tapera. Iya, iya, iya benar. Jadi akhirnya kemarin sih beritanya udah keluar. Jadi Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, dan Ibu Sri Mulyani itu mengatakan bahwa Tapera akan ditunda dulu. Hmm. Gitu. Iya sih. Kayak ya gue juga kesian lah sama adik-adik gue nek yang pada kerja kantoran gitu. Iya, gitu. Termasuk lu dong, lu juga nanti kan juga taperaan. Iya, betul. Karena maksudnya gue kalau udah punya rumah gimana? Ya itu kan yang jadi permasalahan kan selalu kan. Kemarin tuh bahkan sampai ada demo, terus buruh tuh bilang kita udah dipotong ini 1%, dipotong itu 1%, dipotong ini 5%, dipotong lagi tapera, almost 12%, Mbok, potongannya gaji. Hmm. Itu buruh ya. 12% itu berarti sama kayak PPN kita dong. PPN kita kan juga naik jadi 12 kan rencananya. Itu kan 11 ya PPN. Sekarang sudah 11. Kemarin gue ngobrol sama teman-teman gue. Mau naik lagi jadi 12. Iya. Ampun. Gitu. Ini bicara mengenai people power ya. Ini yang aku kagumi dengan apa keberanian orang-orang rakyat Indonesia saat ini gitu ya. Bagus nggak gue ngomong Indonesianya? Indonesia gitu. Saat ini tuh menyuarakan pendapatnya dengan channel dengan cara yang tepat gitu ya. Ini terbukti kegundah gulanaan dan pendapat teman-teman mengenai tapera didengar oleh pemerintah. Jadi I'm all for expressing your opinion, tapi lakukanlah dengan cara yang tepat, cara yang santun, di medium yang tepat. Iya nggak sih Iwet? Betul. Iya kan, gitu. Karena people power di era zaman sekarang, di era sosial media ini tuh bisa kita manfaatkan untuk lebih accessible lah bagi kita untuk menyuarakan apa yang jadi ketidaksetujuan kita, pendapat kita. Bener nggak Iwet? Betul. Betul kan gitu. Ya. Kayak soalnya ya menurut gue ini contoh kecil aja walaupun bukan contoh pemerintahan gitu ya. Kayak kemarin gue tuh sempat ngobrol sama salah satu pimpinan perusahaan tempat gue bekerja lah gitu ya. Terus dia tuh gue cukup kagum gitu karena dia tuh selalu secara berkala menyempatkan diri untuk bertemu dengan kita yang di bawah-bawah gitu. Dan dia tuh selalu bertanya, cerita dong gitu, ada apa sih gitu. Terus gue tuh nanya gitu, "Eh, kok kamu tuh selalu pengen tahu sih gitu apa yang terjadi di bawah gitu. Terus Perusahaan jadi yang mana? nggak usah dong, nanti ketahuan. Ah, Siapa? ih lu mah. Ah, kayak suara-suara. Lu tau gak sih editan suara yang di CapCut itu yang Oh, gitu. tahu. Terus poinnya dia nih menarik, dia bilang gini, karena kan Dave, kalau tidak dengan ngobrol dengan kalian yang sehari-hari bekerja, saya tuh nggak bisa tahu loh apa yang terjadi on day-to-day basis. Me as, Oh, gue me as, tahu. me as a leader, I need to know.
I need to Uh, know gitu. uh. Perkara garam sama gula tuh aku perlu tahu supaya ya kan, supaya aku lebih bijaksana mengambil keputusan gitu. What to do gitu. I think that is sign of a very good leader yang mendengarkan suara yang tidak hanya ada di atas tapi juga ke bawah gitu. Gitu. Ya nggak sih Kak Iwet? Benar, 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 benar. Kan sebenarnya kalau di pemerintahan tuh kayak di DPR gitu mereka ada namanya reses ya kalau nggak salah. Dikasih kalung. Terima kasih kalungnya. Reses atau apa gitu di mana mereka memang punya kewajiban untuk kembali ke dapilnya dan mendengarkan di sana apa namanya rakyat tuh lagi butuh apa, ada cerita apa gitu sebenarnya. Hmm, Cuma sekarang kayaknya lebih mudah ya karena kan ada sosial media tuh. betul. Jadi tanpa mereka pergi pun juga sebenarnya bisa ketahuan rakyat lagi punya aspirasi apa gitu. Ya. Dan menurut gue memang di era keterbukaan sosial media sekarang ini ya, eh, emang harus lebih bijaksana dan harus lebih cepat gitu menanggapi sesuatu. Kan Betul. ada yang nanya tadi ya, gue sih angkat topik karena tadi pagi posting pertama yang gue baca di TikTok, when I open TikTok, adalah rilis statement dari tim Plaza Indonesia menanggapi viralnya berita yang kemarin terjadi. Dan menurut gue hebat mereka loh. They Ya. address the issues gitu. Dan mereka sedang melakukan tindak lanjut, sedang diadakan penelitian gitu. Tapi minimal yang mereka lakukan adalah they address the issues. Oke, oke, oke. Kita tahu apa yang terjadi. Harap tenang. Terima kasih untuk masukannya. Kita sedang menindaklanjuti apa yang terjadi. Karena kan kadang begitu ya Iwet ya. Kita kan Ya. juga pengennya gitu kan. Kalau kita mengajukan komplain, kita mengajukan sesuatu. Hal pertama yang ingin kita dengarkan adalah, I heard you. I value your opinion. Your voice matters to me. Ya. Iya kan? Itu kan sebetulnya. Itu adalah bentuk penghargaan tuh. Ya. Iya kan? Susah loh itu. Iya betul. Dan gue juga banyak belajar Iwet. Makanya waktu kemarin kita cerita Bright Spot, terus lu cerita Anton juga posting gitu ya. Itu tuh menurut gue hebat loh gitu. Itu Ya. dibutuhkan kedewasaan dan kematangan bertindak gitu untuk addressing the issues gitu. Dan yang hebat dari social media sekarang, kayak waktu kita membahas gue bercerita panas sekali loh di Bright Spot, gue hampir serangan jantung. Itu yang DM gue tuh ada beberapa gitu yang, Kak Dev, can you hook me up? Aku bisa bantu loh dengan portable AC untuk Bright Spot. Terus gue bilang ini, DM aja ke Anton sama Bright Spot. Semoga di mereka membalas gitu ya. Dan gue kan juga maksudnya gue membantu PR-nya Mutual Gourmet, catering sehat punya teman gue itu, Wet. Mm-mm. Mm-mm. Kan namanya makanan ya, namanya usaha. Pasti ada beberapa kesempatan di mana kurang pas, kurang ini. Makanan kan dibikin sama tangan ya, Bo, bukan pabrik gitu. Jadi ada beberapa tuh teman-teman gue gini, Bo, maaf ya, ini kayaknya undercooked deh for my taste. Ini kok kayaknya nyampe di gue packagingnya nggak bagus gitu. Gue belajar tuh dari pengalaman-pengalaman teman-teman di social media in addressing issues gitu. Hal pertama yang gue ucapkan adalah, aduh thank you banget ya, lo sudah mau jujur menyampaikan apa yang terjadi, gue bilang gitu. Ini akan aku jadikan masukan nih ke tim kitchen. Aku sampaikan ya, aduh I am very sorry it happened to you, gue bilang gitu. Thank you so much gitu. Your opinion really matter for us gitu. Aku sampaikan langsung nih gitu. Gitu. Ya kan, Iwet? Pun demikian juga ketika seperti teman-teman tahu ya, kita punya siaran pagi yang sekarang pendengarnya semakin banyak, kita punya podcast YOLO yang teman-teman bisa dengarkan di Spotify. Ada aja kan gitu yang merasa tidak sesuai pembahasan, merasa tersinggung dengan omongan kita. Kan it's almost impossible toh untuk bisa menyenangkan semua setuju 100% selalu gitu. Iya kan? Jadi kalau ada masukan, ada kritik membangun, the first thing I learn yang diajarin Iwet juga adalah ucapkan terima kasih, bilang kalau kita we value the opinion gitu, iya kan? Karena orang kalau komplain, hal pertama yang mereka pengen dengar adalah
thank you, I heard you, I hear you. Seperti kata Oprah bilang kan, a basic human needs adalah we just want to be seen, we want to be heard. Ya, Acknowledge. yes, acknowledgement. I Iya, hear you, I iya, hear you. iya. Nomor satu itu dulu aja. Acknowledge the problem, the issue, the comment. Baru kemudian ditindaklanjuti. Cuma jangan buru-buru juga untuk langsung bikin statement gitu. Ya, betul. You are brewing tea today? Yes! Pagi ini gue minum French Earl Grey. Oh, lu tuh emang gaya hidup lu tuh inggil ya? Bukan. Valentine breakfast tea. Valentine breakfast tea. Yes. Hmm. Inggil ya. Mm-mm. Inggil. Kalau aku sih ya standar aja. Setengah alpukat, abis ini aku makan telur rebus ya. Telur rebus hard boil sesuai dengan saran Tom tuh ya. By the way, Tom lagi nonton. Hai Tom, Tom ini registered dietitian. Semalam gue teleponan sama adik gue, tidak terasa gue sama Tom itu gue udah menjalani diet polanya dia ya. Perubahan pola hidup sehat gue udah 6 bulan loh, Web. Terus lemak lo udah 9% lagi ya. Lemak sih naik turun lah. Tapi yang pasti semalam gue ngobrol gitu ya. Gue catch up sama adik gue. Yang gue hebat dengan perjalanan 6 bulan kita sekeluarga adalah kita sama-sama belajar mengurangi gula, mengurangi apa tuh tepung, gluten gitu. Bahkan sampai, jadi selama ini kita makan banyak tapi nutrisinya nggak terpenuhi kebutuhan banyak. Bahkan sampai keponakan gue loh, anak-anak kan agak lebih susah ya Iwet ya. Emma sama Ethan tuh udah nggak lagi sarapan roti dengan manis-manis selek-selekannya. Mereka sarapannya telur rebus, protein gitu ya, dessert, cakes gitu, coklat gitu seminggu sekali aja. Dan mereka merasakan perubahan besar gitu. Kayak jerawatnya mulai berkurang, inflamasinya kempes. Iya, so very happy. Emang perubahan itu lo harus mau sabar menjalani perubahan. Nggak ada yang instan dengan perubahan. Ya Tom ya? Benar. Bertanya deh. Ya. Lo kalau makan telur rebus gitu tiap hari, kentutnya bau nggak? Enggak loh, Bo. Oh ya? Lo boleh percaya apa enggak ya? Gue tuh termasuk orang yang jarang kentut loh, Iwet. Oh ya? Kok bisa sih? Kenapa ya? Ih, lu nggak sehat kayaknya deh. Gue tuh jarang gas sih, Iwet, perut gue. Oh ya? Masa? Yes. Even kalau malam? Iya. Nah, gini, jangan dianggap lebay ya. Gue tuh kan sangat suka makan roti. I love bread. I love bread. Gue suka sekali. Ada yang nanya, sorry. Kentutnya kayak makan coklat, Kak, seminggu sekali. Jarangnya seminggu sekali. Udah nggak ada image dari gue yang bisa diselamatkan nih dari siaran pagi kita ya. Udahlah, gue jarang mandi, gue jarang kentut, gue tuh kalau siaran nggak pernah mandi. Ya udah. Image gue tuh udah deh ya gitu. Nggak bisa diselamatkan, udah. Ini untuk barista-barista coffee shop di airport ya, yang kalau misalnya pagi Dave tuh sebelum terbang tuh beli kopi dulu. Kalau lo nyapa dia, Kak Dave gitu ya. Mungkin ini bisa jadi satu icebreaker ya, ketika lo bertanya ketemu sama dia. Instead of nanya apa kabar, sehat, lo bisa tanya, Kak Dave udah mandi hari ini? Bisa. Atau Kak Dave udah kentut hari ini? Gue cerita gue pup di celana itu kayak perser Garuda. Mas Dave seger banget. Mandi kayaknya hari ini ya. Mandi, Bo. Gue keluar rumah tuh mandi. Gue tuh nggak mandi kalau ke pantai. Kan small talks itu menjadi selalu pembahasan yang ternyata sulit loh untuk making a small talks ya. Ini salah satu rumus lagi berarti tailor made ya.
cater bener-bener spesifik ke karakter orang tersebut. Ya, jadi kalau Dave ada dua hal yang bisa lo tanya langsung tuh. Udah mandi? Ya. Mandi nggak? Tuh, sih. Lu mau main ke pantai, mau mandi air di pantai, ngapain mandi? Bener nggak? Logika nggak, Beb? Itu Logika kan? benar. Itu benar, itu benar. Tapi abis dari pantai, coba dijawab 2.200 orang yang nonton. Abis dari pantai, masuk ke kamar, mau tidur, mandi nggak logikanya? Mau ke pantai emang nggak harus mandi, ngapain? Gue nggak sih. Karena kan lo mau memaintain mineral-mineral garam laut ya di dalam tubuh lo ya. Ah! Karena kalau lo basuh pakai air, luruh lagi tuh garam. Ah! Gue mau cerita dan mau say hi. Apa tuh? Tapi gue udah apalin, tapi gue lupa lo namanya. Siapa? Kemarin Iwet ngajak aku meeting ke Urban Forest. Urban Forest. Betul. Urban Forest. Itu pertama kali aku main ke Urban Forest. Teman-teman ada yang udah pernah main belum ke Urban Forest? Gue lumayan beberapa kali ke Urban Forest. I like it. Iya. Kan itu match tuh sama image lu tuh. Ya. Anak-anak puyeng Jakarta tuh. Ya. Mainnya di Urban Forest. Ya kan? Iya. Skena-skena Apose gitu kan. Iya, iya. Dengan restoran-restoran yang juga apose gitu kan. Ya, gue tuh meeting kemarin kan kita di meeting sama Adi dari Clarence. Sekarang kita mau ada campaign sama Clarence. Subtle ya. Terus? Pas masuk Urban Forest itu manajer gue gini, akhirnya kita nyampe juga ke Urban Forest. Gue gini, hah kenapa pakai akhirnya? Aduh aku tuh pengen banget, aduh kesian banget manajer gue. Aku tuh pengen Lu tuh emang keterlaluan ya. Lu nggak pernah mau pasti. Ya nggak mau lah, nggak maksudnya. Gue tuh selalu beraktivitas siang-siang. Urban Forest siang-siang panas, cuy. Oke lanjut. Jadi Mbak Wati kemarin happy banget tuh ya. Akhirnya nyampe ke Urban Forest. Aku lihat ini apa Urban Forest ini gitu ya. Terus? Pancrut, gue nanya. Nyampe di parking lot dong. Kalau lu kan turun di lobi, bapak pakai supir. Gue kan parkir. Terus gue gini, mana forestnya mbak? Di parkiran itu lu lihat dong gersang gitu. Kayak parkiran komplek Bintaro baru jadi. Gue gini, ini mana forestnya mbak? Ini mah kayak bangunan baru jadi. Terus mbak itu gini, iya juga ya mana forestnya ya. Kampung Tenda Semanggi lagi pembangunan. Bener. Terus ada bagi gitu. Oh kita naik bagi, terus udah masuk bagi, adeng, nyampe turun baru. Oh ini forestnya. Oh ini, terus gue jalan-jalan seputaran, restorannya nggak terlalu banyak ya ternyata ya. Enggak. Itu sih kayak taman di Bintaro ya Beb. Lanjut dulu, nanti gue ceritain kenapa. Terus? Kayak taman di Bintaro, kayak taman komplek kita di Bintaro. Terus udah jalan, terus gue, ini ada tempat es krim nih gelato, Indonesian coffee, Indonesian gelato. Di sini mbak, gitu. Riveno Riveta? Nah itu, kan Indonesian gelato. Gue tuh entah bacanya Indonesian gelato gitu. Oh di sini aja mbak, gitu. Oh ya udah deh, gue masuk gini. Hai, saya mau dong gitu. Di dalam tuh AC. Kita di luar ya mbak, iya. Di luar emang dikit yang duduk. Di dalam tuh kan semua berjejer ngadep keluar, semua buka laptop. Iya. Laptop ke jendela. Buka laptop, cuma es, kopi, sama buka laptop semua. Rivareno namanya, sorry, Rivareno. Rivareno Gelato. Terus? Rivareno, ya. Semua berjejer gitu. Ini penuh nih di dalam, semua ngadem. Terus gue nanya, ini semua pada ngadep laptop. Mbak, ini lagi pada tanding game apa sih? Kenapa semua di depan laptop nggak ada yang makan es krim gitu? Terus? Ini lawannya, enggak ini customer. Oh, kalau udah nggak pada makan, bubaran kali ya gitu. Terus kata Mbak Wati, emang gitu nek, ini orang lagi pada kerja kali ini anak-anak. Oh oke, ya udah. Terus gue tanya, saya mau dong gitu es krim yang di batang-batang gitu. Popsicle. Saya mau dong itu. Ini juga bukti bahwa kita itu bertanya, menyimpan informasi apa yang kita mau. Gue tuh nggak mendengarkan
I'm not listening, I'm only hearing. Ada Heeh, rasa apa aja, kata gue gitu. heeh. Coconut, white chocolate, coklat, blueberry. Aku mau strawberry. Nggak ada di pilihan. Nggak ada. Terus? Yang jualan gini. Nggak ada, Strawberry, Mas. strawberry nggak ada. Lah tadi ada berry, blueberry. Oh, ya udah. Kalau gitu aku dark chocolate. White chocolate. Ih, lu parah banget loh. Terus abis itu, jadi lu nggak denger dia ngomong apa sama sekali. Gue gak dengar. Terus gue pengen malu ya. Terus gue gini, iya iya. Oh iya iya ya udah deh, saya ini aja deh white chocolate white chocolate. Ini tuh lokal ya Mas ya, Heeh, lokal ya. heeh, Ini kayak es krim Frankie ya, aku bilang gitu. heeh, heeh. Iya ini Itali, Lokal. Itali dia bilang gitu. Gue gini, oh ini Frankie. Rivareno. Bukan sih Mas, beda brand. Oh mereknya beda. Ih, lu kayak kakek-kakek deh. Parah. Karena gue tuh sibuk gitu. Aduh nih orang cakep-cakep amat pada nongkrong di sini kok kayaknya gue kurang nggak bawa laptop nih gue kayaknya out of the box. Gue karena ya, lo tau apa? Lo tau ya, nih teman-teman ya, gue itu selalu penasaran. Lo tau dong otak gue yang kosong ini. Heeh. Gue tuh selalu penasaran sama orang-orang yang nongkrong di coffee shop depan laptop. Mereka tuh ngapain gitu ya? Iya, Mereka tuh lagi kerjain apa? iya, Kalau di laptopnya tuh apa yang diutak-atik, diketik-ketik tuh apa gitu? iya. What Oh, are they doing gitu? Lu oke oke. ngapain sih gitu? Oke oke oke. Lu tuh lagi pada ngapain? Waktu gue ke hari Minggu, gue ke Kokas, di Atrium Kokas kan juga lagi ada event tuh, semua di Heeh, depan laptop. heeh. Gue nanya tuh sama adik gue, ini orang-orang lagi pada ngapain? Lagi tanding game, main Iya data. bener. Heeh. E-sport. Iya, jadi apa? E-sport. E-sport. Jadi pas kemarin mereka di depan laptop, gue nanya, ini juga lagi pada tanding game, Mbak? Nggak gitu. Nggak semua orang buka laptop terus tanding game. Ih, lu kayak engkong-engkong tau nggak lo? Malu deh. Gue tuh selalu penasaran loh, Nek. Lu suka gitu tuh, nongkrong di cafe gitu, buka laptop terus kerja gitu. Iya, Terus rasanya apa tuh kalau buka laptop di cafe gitu rasanya apa tuh? keburu-buru. Karena biasanya lagi ngejar deadline. Oh, kayaknya keren gitu ya. Enggak, stres. Oh. Gue pengen loh Iwet nongkrong di cafe gitu buka laptop. Be careful of what you wish for. Oh, nah itu WFC. WFC ya, work from cafe. Be careful of your what you wish for. Jadi gini. Satu, gue cerita. Boleh? Nah, Udah boleh. boleh. Sekarang gue tanya dulu. Lu denger gue nggak? Ntar gue ngomong, lu nanya, lu punya strawberry es krim? Gue kayak Labrador. gue tuh emang kurang ngajar ya. Gue tuh emang ngehe ya, memang ya. Memperlakukan orang tuh gue tuh seenak-enaknya gue ya, memang ya. Lu Gue nggak heran gue adalah sasaran empuk ya. santet. Iya, orang diginiin. Halo, halo. Ikut lagi gue. Jadi gini, Bo. Urban forest itu sebenarnya adalah halaman dari sebuah apartemen yang sedang dibangun. Hmm. Makanya kan lo bilang ada gedung yang lagi dibangun itu. Oh, itu halaman. Itu halaman, makanya kayak taman di Bintaro. Oh. Yes, cuma dia kemudian berpikir gitu ya, bahwa ini ada halaman, daripada dia cuma bikin marketing gallery, kenapa nggak sekalian kemudian difungsikan untuk Oh. jadi restoran, jadi tempat hangout, tempat orang beraktivitas gitu. Oh. Iya, itu kalau sore enak sekali karena mataharinya teduh. Gitu. Oh. Jadi paling enak tuh sebenarnya jam 3, jam 4 gitu karena kan matahari mulai turun tuh. Terus ketutup Hmm. dong sama bangunan-bangunan ruko di Fatmawati itu, ketutup sama jalannya MRT segala gitu kan.
Jadi teduh dia Oh, jatuhnya gitu. oh, suka gue urban forest itu. WC-nya bersih. Iya kan? Terus restoran itu enak-enak, Bo. Ada satu, itu restoran gue lupa namanya apa, tapi yang bikin Ah, tuh restoran cuma 4. gue lupa tapi namanya kan ada restoran Jepang, terus restoran Itali, terus dua coffee shop kalau nggak salah, sama satu restoran yang bentuknya joglo. Oh iya, Nah, itu tuh sebenarnya dari Java Negra. Lo tau Java Negra enak banget kan makanannya? kau tahu. Makanan Indonesia puyeng ya. Iya, iya. Campur-campur tapi sama Spanyol, tapas apalah-apalah. Oh, wow. Iya kan? Nah, itu cerita Urban Forest. Hmm. Gitu. Tapi memang itu tuh jadi kayak iconic place tempatnya young couple ibu kota Jaksel. Oh, di urban forest itu. Jadi kalau minggu tuh ibu-ibunya pada pound fit, pada olahraga apalah-apalah, terus nanti bapak-bapaknya di coffee shop itu jagain anaknya main. Oh, got it. Gitu. Terus gue kemarin sempat jalan-jalan kan ke ujung kan kita tempat si es krim itu kan di sini tuh. Terus gue Heeh, sempat jalan ke ujung gitu heeh, ya. Gue heeh, sempat jalan kan manajer gue kan minta diajak ke urban forest tapi takut kena matahari ya, takut heeh, sun ya. heeh, Jadi pas nyampe ujung, kita situ aja ya. Ya udah deh gue dudukin dia di situ. Terus gue ke situ tuh ya. Nah, heeh, kan gue ngeliat tuh ada kubus gitu, nggak sih heeh. sebenarnya. Gue ngeliat, ih ada cowok ganteng tuh di tengah lapangan. Apa tuh seonggok gitu ya? Di tengah ijo-ijo gitu kan ada kotak gede gitu, kotak gede, kotak kecil, terus ada satu, ini ada lelaki nih pakai kaos putih gitu ya, lagi duduk Aduh, gue tahu nih orang siapa. pakai meja gitu ya, lagi apalah gue gini, ih apa tuh gitu ya, Apa nih? Apa tuh gitu ya? ih naon eta teh gitu nya. Gue jalan lah gitu ya, tak itik itak itik itak itik, terus ada tulisannya Kompas. Gue gini, ini sepatu yang waktu gue pernah nge-war di Topet nih waktu pandemi nih, gara-gara gue lihat si Iwet pakai. Terus Iwet kan sombong ya teman-teman ya, kalau dia dapat brand yang gue nggak punya, dia gini, ini brand lokal Bo, ini tuh lagi lagi hype banget gitu. Kan gue diem-diem pengen ya, terus tapi dapatnya susah. Gue sempet tuh FU, gue sempet tuh nyari nge-war tuh di Topet. Wedding vendor tuh sampai ngebantuin gue tuh Kenisha ya. Dapat apa enggak gue? Nggak dapat gue ya, sold out ya. Gue pikir, ih repot banget. Udahlah gue beli Converse aja deh Beb gitu ya. Iya, 5 kali sepatu doang gue disuruh nge-war, suruh ngantri. Ayo sutra lainang gitu ya. iya. Gue DM ke Instagram tes jimat dong. Kan enak kan gitu. Makanya Tes DM jimat. dong ke Instagram. Karena kan kalau DM ke Instagram orang yang punya brand lihat. Oh ini yang nge-DM Dave Hendrik nih followernya banyak. Nanti lu diwaro. Lu nggak minta gratisan, cuma lu minta didahuluin. Gue Iya. DM dong pakai Instagram. Kagak diwaro gue. Gue bilang jimat gue kurang kenceng nih. Sutralah inang gue dengan kompas foto. Kompas apa sepatu Sepatu. ini. Gue datang, Terus? ini apa sih? Ini gudang, ini art instalasi atau apa nih gitu. Mas yang jaga di depan cakep banget gitu. Ya, Terus? masnya lewat depan gue. Ih, wangi loh si masnya. Wanginya Saf Co. SOTD. Lu sampai hafal? Karena gue pakai. Lu segitu hafalnya tuh baunya. Oke, lanjut. Terus? Terus, ini wangi nih si masnya nih Berarti wanginya. lu dekat banget ya sampai bisa ngendus tuh orang ya? Karena gue jalan. Gue Terus? masuk, oh ini toko nih di ujung, lihat gue ada sepatu lagi dijejer-jejer gitu ya. Gue gini, gue pengen lihat nih si Kompas ini ya. Ini kalau dijejer-jejer gue nggak harus pakai nge-war nih ya. Gue mau masuk ke pintu. Di dalam gue ngelihat ada 2 orang lagi duduk. Ya. Dandanannya dandanan anak-anak puyeng gitu kan, kaos oversize, celana 7/8 gitu ya, mas bro gitu sama satu perempuan. Aduh, ya udah deh ya. Gue pikir gue mau masuk deh ah. Pas mau masuk tiba-tiba ada mbak gitu ya pakai jilbab. Terus dia gini, Mas Aji di dalam. Gue tuh gini nih, gue diikat. Ya. Terus dia gini, Mas Aji di dalam. Gue gini, saya bukan Aji, saya Dave.
gue pikir, gue takutnya she was mistaken me untuk Aji Santoso Putro. Karena lu lagi dikuncir. Karena gue lagi di ban gini. Iya, terus? Saya bukan Aji, saya Dave. Iya. Gue belum sempat selesai kalimat gue, dia gini, oh iya, kan meeting sama Mas Iwet nanti. Gue gini, kok dia tahu sih gue mau meeting sama si Iwet? Gue tuh udah langsung gini, hebat banget nih si Urban Forest ini. Gue kayak ke Magical Forest, everybody know everybody nih. Gue gini, spooky banget nih Forest ini. Kok tahu kalau saya mau meeting sama Mas Iwet? Gue bilang gitu. Iya, Mas Ajinya di dalam. Gue gini, Mas Aji siapa sih? Terus dia gini, Kompas? Ini sepatu Kompas? Gue gitu. Iya, ini Kompas. Bukan, Mas Aji Kompas. Mana saya tahu Mas Aji. Itu kan udah mulai kesel nih gue gini. Ini apa sih? Gitu. Ini apa sih? Kok ini udah mulai, aduh apa? What is this? Apa gue halusinasi gitu? Gue udah gini, aduh darah Yesus, aduh tolak. Terus gue gini, ini toko sepatu bukan sih Mbak? Iya Kompas tuh sepatu. Nah saya mau lihat. Nah di dalam tuh lagi meeting, jadi saya nggak boleh masuk. Saya tanya dulu ya. Gue gini, nggak usah nih, nggak jadi. Gue takut, gue jalan dong. Gue kan nggak mau lari dong, gue jalan sok cool sambil gue curi-curi lihat. Kayaknya dia nanya ke dalam, terus dia keluar lagi. Mas, kata Mas Aji lagi. Saya bukan Aji, saya Dave. Kata Mas Aji masuk aja ke dalam. Nggak mau, takut. Nggak, gue bilang nggak jadi. Terus lo pergi ke tempat gelato. Gue duduk aja gitu kan ke Mbak Wati, terus gue gini, gue tahu kenapa si botak ngajakin gue meeting di Urban Forest. Dia mau meeting kayaknya abis ini tuh sama orang namanya Aji dari toko Kompas. Dia cerita kan sama lo. Terus orangnya datengin lo abis itu. Iya. Terus gue gini, ayam, dia datang. Takut. Ini tadi nih yang gue nggak boleh masuk tokonya nih. Lu tuh makanya kalau mau ngajak gue kemana-mana, lu cerita sampai ujung. Nek, kenapa kita meeting sama Adi? Karena jam 4 gue mau meeting sama Aji. Ini 3.000 orang bingung dan penasaran ini Aji siapa? Halo. Nah lu jelasin siapa Aji? Aji Kompas. Gini, halo teman-teman semua. Dengar nggak? Halo. Sepatu Kompas pada tahu dong? Tahu lah ya. Nah, si creative director / ownernya tuh namanya Aji Handoko Purbo. Namanya Aji Handoko Purbo. Aji Handoko. Ya, ada di Instagram, ada. Jadi Kompas kayak koran. Kompas sepatu itu punya dia. Punya dia. Dia salah satu owner lah. Dia creative director. Emang jago banget gitu, Bo. Yang bisa sampai bikin sepatu Kompas itu kolaborasi sama brand Jepang apalah gitu. Nah, terus kemarin tuh memang gue mau ngobrol sama dia jam 4. Daripada gue pindah-pindah tempat, yang meeting kita jam 2.30 juga gue bawa ke situ gitu. Nah, yang baju putih, Aji tuh bajunya putih, sama staffnya dia kayaknya di toko itu tuh juga tampilannya cowok-cowok cakep gombrong-gombrong gitu ya. Itu yang pakai baju putih tuh kayaknya staffnya Kompas deh. Iya. Cakep, Bo. Iya bener gitu. Iya, cakep. Nah, gongnya adalah, udah dong, Dave udah pergi segala macam gitu, ninggalin si nyebutnya adalah kapsul store. Ya, kapsul store. Hah? Bukan toko sepatu. Aduh. Iya, maksudnya Toko sepatu. kapsul collection. Ya kapsul aja gitu, maksudnya bukan flagship store, bukan toko gedenya gitu. Oh. Cabang. Enggak, bentuknya enggak kapsul, bentuknya kotak yang. Istilah aja Kak, kan kalau kapsul collection di fashion juga bentuknya nggak kayak kapsul. Iya sih, kan itu kapsul collection, ini kapsul store lu bilang. Kapsul Boleh store gue lanjut juga. nggak? Boleh. Kesian nih 3.100 orang,
cuman dengerin kita berdebat. Lanjut ya. Udah nih. Habis itu, Repot ya mau beli sepatu doang gue. Gue tuh cuma pengen beli sepatu. lu bisa ke sana sekarang langsung lu datang. Bodoh Dekat amat dari gue rumah udah lo. gengsi gue udah nggak boleh masuk. Disangka Aji pakai begini. Sekarang kapsul. Enggak, lu nggak disangka Aji. Hah? Lu nggak Iya, disangka Aji. gue salah denger. Iya. Nah, lanjut ya. Udah nih, kita lagi duduk di tempat gelato itu. Meeting kita yang pertama udah mulai. Jreng lagi ngobrol segala macam. Terus abis itu jam 4 kurang lah ya. Jam 4 kurang, si sosok yang disebut sebagai Aji-Aji ini mendekat ke arah kita. Terus Dave matanya udah kayak terus dia nendang gue. Nih dia nih, Nek. Orang yang tadi, Nek. Gue bilang, orang apa? Gue bilang gitu. Orang yang nggak ngebolehin gue masuk. Terus gue lihat loh, ini kan si Aji. Gue bilang, kata Dave, Aji lagi. Gue tuh kayaknya masuk Urban Forest tuh gue password wifi-nya Aji ya. Apa sih? YF everybody Aji. Sampai akhirnya Ajinya deketin kita. Habis dia bilang, Mas Dave, istriku tuh ngefans banget sama kamu. Dave makin gini. Aduh, ini aneh banget. Terus gongnya ya. Gue tuh sampai kepikiran. Gongnya Aji gini, ngeluarin handphone gini. Aku foto ya. Gue gini, aduh kenapa nih? Mau dipajang gue di pos satpam foto gue? Apa gimana sih? Kalau gue nggak boleh masuk nggak apa-apa, Beb. Gue nggak akan masuk, janji. Sumpah, gue nggak akan masuk lagi ke kapsul yang bentuknya kotak itu. Mau dikirim ke istrinya karena istrinya tuh ngefans banget sama Dave. Oh, ya udahlah. Istrinya namanya Dewi. Wi, Tinggal di Bintaro dia tuh. oh, ya udahlah, salam buat Dewi. Gue udah janji deh. Gue, nggak masuk tapi ya, situ lagi. Bo, Aji itu kan kategorinya adalah puyeng mentok ya. Iya, Anak muda jaksel puyeng mentok. iya. Ya, lo kebayang gitu ya, kayak misalnya dia tuh bergaul tuh sama desainer-desainer Jepang puyeng. Ah, Fucking Rabbit lah, apalah, Yoshara Mashuhiro, apalah gitu. Bergaul lo, Bo, berteman. hmm, Metan kedet mereka. Gue tuh kalau ngobrol sama dia tuh dulu tuh agak yang kayak, Puyeng. wah, gue, I have to show some image gitu supaya, kayak gitu-gitu kan. Oh iya. Gitu. Tiba-tiba dia ngomong gini, Mas Iwat, istriku tuh suka dengerin YOLO. Gue langsung gini, ya ini mah bubar. Image lu tuh nggak bisa mempertahankan image Puyeng. Kan ada yang banyak, mungkin ada yang baru bergabung di siaran pagi nanya gitu, Puyeng tuh apa? Puyeng tuh skena gitu loh. Iya. Anak-anak skena, Iya. anak-anak Hipster. culture. Culture. Pokoknya kalau orang ke kiri dia ke kanan, kalau orang ke kanan dia ke kiri gitu. Iya, heeh. Nah kalau udah puyengnya mentok tuh, dia udah bukan cuman puyeng, dia udah vertigo, Beb. Dia udah, sampai saking puyengnya tuh sampai vertigo deh gitu. Mentok tuh. Bahkan kalau misalnya dia orang ke kanan dia ke kiri, ke kirinya tuh harus diserongin lagi 37 derajat gitu. Iya, itu puyeng udah. Ya Aji itulah puyeng. Nah, Kompas itu sepatu-sepatu puyeng ya. Iya. Berapaan jadi sekarang sepatunya dia? Kan dulu 400.000, terus di reseller Topet pas gua war ada yang 700, ada yang 1,2. Masih segituan. Dan di toko itu segituan 400-an. Terus udah gitu, kalau misalnya yang special limited edition tuh ya bisa sampai 2 juta, tapi nggak lebih dari itu. Oh, oke. Ada yang bilang, serbu IG Aji buat kirimin Kadef sepatu. Nggak usah, gengsi gue. Ada yang pink kemarin gue lihat cakep, Cin. Ada yang pink, yang ini ya, yang apa namanya, slip on. Hah? Yang slip on. Nggak tahu gue, kan cuma lihat ujungnya doang, orang gue nggak boleh masuk. Bukan, maksudnya ada talinya apa enggak? Lupa gue. Lupa ya, ya udah.